Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan materi tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, nantinya kalian diharapkan mampu menguasai materi ini. Di antaranya yang pertama, kalian bisa menguasai tentang ide pokok, ya. Kalian bisa menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan atau paragraf. Dan untuk muatan IPA, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan tepat. Perkembangbiakan generatif. Ya, tentunya kalian sudah tahu apa itu tumbuhan, ya. Di sekitar kalian banyak sekali jenis tumbuhan. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, kenapa tumbuhan itu bisa bertambah banyak? Ya, tentunya karena mengalami perkembangbiakan. Nah, untuk tumbuhan ini memiliki beberapa cara untuk melakukan perkembangbiakan. Nah, yang akan kita bahas kali ini, yang pertama itu tentang perkembangbiakan generatifnya, ya. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya, itu menggunakan bunga. Ya, jadi bunga ini menjadi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Untuk bunga itu sendiri memiliki bagian-bagian bunga, ya. Kalian amati gambar berikut. Nah, itu ada mahkota, ada benang sari, ada putik, ya. Kemudian benang sari ada bagiannya, itu ada kepala sari, ya. Kemudian putik itu ada kepala putik, kemudian ada kelopak, ada bakal biji, ada dasar bunga, dan ada tangkai bunga. Nah, itu bagian-bagian bunga. Ya, itu bisa kalian amati, ya. Nah, bunga, ya, itu merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting, ya. Kenapa? Yaitu tadi karena bunga ini merupakan alat perkembangbiakan secara generatif, ya, atau bisa juga disebut dengan perkembangbiakan secara kawin. Nah, alat perkembangbiakan bunga ini terdiri atas itu tulisannya harusnya kelamin betina, ya, yaitu putik, dan kelamin jantan itu benang sari. Masih ingat tadi ya, bentuk putik bagaimana, bentuk benang sari bagaimana, ya, masih ingat? Oke, tentunya nanti setiap bunga pun berbeda-beda bentuk benang sari dan putiknya, ya. Nanti itu kalian bisa mengamati sendiri. Nah, bagian-bagian bunga itu memiliki fungsi sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk mempercantik bunga itu agar kelihatan bagus, bukan, tapi memiliki fungsi. Yang pertama, tangkai bunga, ya. Tangkai bunga itu yang ada di bagian paling bawah, fungsinya untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Kemudian kedua, ada dasar bunga. Fungsinya untuk apa? Dasar bunga fungsinya sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian yang ketiga, ada kelopak bunga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Nah, kalau kalian pernah melihat bunga yang masih kuncup atau belum mekar, itu akan ada lapisan seperti daun, ya, warnanya hijau biasanya. Itu yang dinamakan dengan kelopak bunga.
Kemudian yang keempat ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini memiliki warna tertentu, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai alat atau sebagai penarik makhluk hidup yang lain, khususnya serangga. Nah, kenapa kok serangga? Nah, ini nanti kaitannya dengan proses penyerbukan. Dan nomor bagian yang kelima, itu ada benang sari. Ya, tadi sudah disinggung di slide sebelumnya, benang sari ini fungsinya sebagai alat kelamin jantan. Ya, ini kaitannya nanti dengan proses penyerbukan juga atau proses pembuahan. Yang keenam, itu ada putik. Putik fungsinya untuk apa? Ya, putik itu fungsinya sebagai alat kelamin betina. Ya, putik ini juga terdiri dari beberapa bagian. Ya, ada kepala putik, tangkai putik, ya. Kemudian terhubung dengan bakal buah. Tuh. Nah, kemudian penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik sebagai dari proses apa? Pembuahan. Nah, ini proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini prosesnya disebut dengan proses penyerbukan, ya. Yaitu menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini untuk penyerbukan beberapa tumbuhan ada yang bisa melakukan penyerbukannya sendiri, ya, dengan dibantu dengan alam. Ada juga yang harus dibantu oleh makhluk hidup yang lain. Seperti pada gambar itu ada gambar sebuah lebah yang sedang hinggap ke sebuah bunga. Nah, itu secara tidak langsung itu bisa membantu proses penyerbukan, ya. Karena nanti serbuk sari itu bisa jatuh ke kepala putik. Nah, untuk proses penyerbukan itu sendiri, ya, dibedakan menjadi beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Yang pertama dari kiri itu penyerbukan sendiri. Nah, itu penyerbukan yang terjadi pada satu buah bunga, ya, yang memiliki benang sari dan kepala dan putik. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini dalam satu pohon itu kan tidak hanya ada satu bunga, bisa lebih dari satu bunga, ya kan? Nah, itu dari serbuk sari dari bunga yang satu itu menempel ke kepala putik bunga yang lain pada satu pohon itu. Itu yang dinamakan dengan penyerbukan tetangga. Kemudian ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi karena serbuk sari dari pohon yang lain itu menempel ke kepala putik bunga dari pohon yang lain juga. Namun masih dalam satu jenis pohon. Jenisnya sama, tapi pohonnya ada dua. Dan yang terakhir itu ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini terjadi proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang lain, namun jenis pohonnya itu berbeda, ya, jenis pohonnya berbeda tapi masih dalam satu family atau satu jenis, ya. Contohnya misalkan mangga aromanis, yang satunya mangga mana lagi, itu bisa terjadi. Begitu anak-anak, apa ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, kalian boleh tanyakan di WA Group, ya. Jangan malu-malu, tanyakan saja ke Pak Guru. Insya Allah nanti Pak Guru akan menjawabnya. Begitu ya. Oke. Untuk itu Pak Guru akhiri. Sekian. Silahkan kalian lanjutkan belajar dan tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.